Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumarti SPD M.Hum dan Bapak Aditya Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi, serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai bunyi konsonan. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh Saudara Gifarel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifarel Gifanza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bunyi konsonan. Jadi, bunyi konsonan itu adalah bunyi yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis, lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu, bisa dari rongga mulut ataupun rongga hidung. Nah, bunyi konsonan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tempat artikulasi, cara artikulasi, bergetar atau tidaknya pita suara, dan struktur. Jadi, yang pertama ada tempat artikulasi, yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Jadi, sebagai contoh, itu ada bunyi P, itu terjadi di kedua belah bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Jadi, artikulasi ini disebut bilabial. Yang kedua, ada cara artikulasi, yaitu bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan. Misalnya bunyi P dihasilkan dengan cara mula-mula arus udara dihambat kedua belah bibir, lalu tiba-tiba diletupkan. Maka bunyi up disebut bunyi hambat atau bunyi letup. Yang ketiga ada bergetar atau tidaknya pita suara. Jadi dalam proses pembunyian itu pita suara itu turut bergetar atau tidak. Jadi jika pita suara bergetar maka disebut bunyi bersuara, dan jika pita suara tidak bergetar maka disebut bunyi tidak bersuara. Yang keempat ada struktur, yaitu hubungan dosis antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Sebagai contoh, dalam memproduksi bunyi W, artikulator aktif dan artikulator pasif hubungannya renggang dan melebar. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulana Rezia dengan NPM akhir 46. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nama-nama bunyi konsonan. Yang pertama yaitu bunyi bilabial. Bunyi bilabial adalah bunyi yang dihasilkan oleh kedua bibir. Yang pertama yaitu ada B, P, dan E. Yang pertama, B. Bunyi B adalah bunyi bilabial hambat bersuara. Mengapa bunyi B disebut bunyi bilabial hambat bersuara? Karena saat kita membunyikan B, yang pertama kita menutup kedua bibir kita, kemudian kita bersuara B, begitu teman-teman. Yang kedua yaitu P. Bunyi P adalah bunyi bilabial hambat tak bersuara. Mengapa bunyi P disebut bunyi hambat tak bersuara? Karena yang pertama kita menghambat, kemudian kita tidak bisa bersuara, kita hanya melepaskan. Nah, begitu teman-teman. Yang ketiga adalah Bunyi adalah bunyi bilabial nasal. Mengapa disebut nasal? Apa sih nasal? Nasal adalah getaran. Saat kita bersuara, kita akan merasakan getaran di sekitar hidung kita. Saat kita membunyikan nah, di hidung kita ini akan merasakan getaran teman-teman. Itu disebut bunyi nasal. Yang keempat yaitu Bunyi adalah bunyi semivokal. Apa itu semivokal?
semivokal memiliki kriteria seperti vokal, tapi tidak sepenuhnya vokal teman-teman. Mengapa? Karena saat kita membunyikan bunyi semivokal, kedua bibir kita tidak sepenuhnya menutup. Tidak sepenuhnya menutup kan teman-teman. Setelah bunyi bilabial ada bunyi labiodental. Bunyi labiodental adalah bunyi yang menggunakan bibir bawah dan gigi atas, yaitu ada V dan F. Yang pertama yaitu V. Saat kita bersuara V, kita menggesek bibir bawah kita dengan gigi atas. Lalu kita bersuara V. Yang kedua yaitu F. Kita pertama, bunyi F adalah bunyi gesekan tak bersuara. Mengapa? Saat kita membunyikan F, pertama kita menggesek F. Seperti ada gesekan kan teman-teman. Kemudian kita tidak bersuara F. Nah, setelah bunyi labiodental ada bunyi apical veolar. Bunyi apical veolar adalah bunyi yang saat ujung lidah kita hampir menyentuh gusi bagian atas, yaitu ada D, A, N, L, dan R. Yang pertama yaitu D. Bunyi D adalah bunyi apical veolar hambat bersuara. Karena saat kita membunyikan D, kita akan menghambat. Kemudian kita bersuara D. Yang kedua yaitu at. Bunyi at adalah hambat tak bersuara. Karena setelah kita menghambat at, kita tidak bersuara lagi. Yang ketiga yaitu n. Bunyi n adalah bunyi apical veolar nasal. Saat kita membunyikan n, akan ada getaran di sekitar hidung. Coba teman-teman membunyikan bunyi n tetapi hidungnya ditutup. Akan terdengar seperti at, bukan n. Yang keempat yaitu l. Bunyi l adalah bunyi apical veolar samping. Saat kita membunyikan l, akan ada getaran seperti ada getaran di samping-samping kita. L. Yang kelima yaitu r. Bunyi r adalah apical veolar getar. Karena saat kita membunyikan r, akan ada seperti getaran. Yang keempat ada bunyi laminoal veolar. Bunyi laminoal veolar adalah bunyi ketika lidah bagian tengah kita hampir menyentuh gusi bagian atas, yaitu ada z dan i. Yang pertama ada bunyi z. Bunyi z adalah bunyi laminoal veolar gesekan bersuara. Yang kedua ada i. Bunyi i adalah bunyi laminoal veolar semivokal. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Karimah Ramadhani dengan MPM 039. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bunyi konsonan. Yang pertama yaitu ada laminopalatal. Laminopalatal adalah bunyi yang dihasilkan melalui tengah lidah lamina dan langit-langit keras palatum. Contoh bunyi laminopalatal yaitu pada konsonan n. Bunyi konsonan n yaitu laminopalatal nasal. Mengapa disebut sebagai laminopalatal nasal? Karena dihasilkan dengan menggunakan bagian tengah lidah lamina lalu mendekati langit-langit keras palatum. Nasal menunjukkan bahwa udara yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Jadinya adalah n, hidung kita. Lalu yang kedua ada j, laminopalatal paduan bersuara. Ini dihasilkan ketika lidah menempel pada langit-langit keras palatum, dilepaskan secara beruntun dengan gesekan. Paduan suara ini terbentuk adanya kombinasi letupan dan gesekan. Kemudian ada yang ketiga yaitu c. Bunyi laminopalatal tak bersuara. Seperti yang kita tahu, laminopalatal adalah bunyi yang dihasilkan oleh tengah lidah, lamina, dan langit-langit keras palatum. Tak bersuara artinya bunyi yang dikeluarkan pada pita suara tidak
bergetar, sehingga menghasilkan bunyi tanpa getaran. Lalu selanjutnya yaitu pada konsonan sya, bunyi sya pada laminopalatal geseran tak bersuara. Sya mengacu pada bunyi konsonan yang dihasilkan dengan mengecilkan celah antara bagian tengah lidah lamina dan langit-langit keras palatum. Geseran pada bunyi disebut sebagai frikatif, yaitu cara udara melewati celah sempit yang dibentuk oleh alat ucap. Kemudian bersuara. Seperti yang kita tahu, bersuara itu adalah pita suara yang dihasilkan itu bergetar saat bunyi dikeluarkan. Contoh pada kata syarat. Lalu yang kelima yaitu ada bunyi es, laminopalatal geseran tak bersuara. Pada bunyi laminopalatal geseran tak bersuara, geseran berarti udara yang dikeluarkan dari paru-paru melewati celah sempit yang terbentuk oleh lidah ke langit-langit keras palatum, sehingga menghasilkan suara gesekan. Tak bersuara yaitu berarti karena bunyi ini tidak melibatkan getaran pada pita suara, sehingga dapat menghasilkan suara yang berdesis, es, es. Lalu selanjutnya adalah dorsovelar. Dorsovelar adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dari pangkal lidah yang menempel pada langit-langit lunak, yaitu contohnya pertama yaitu konsonan g, bunyi dorsovelar hambat bersuara. Karena bunyinya ini dihasilkan dengan penghentian aliran udara dan kemudian melepaskannya secara tiba-tiba. Bersuara karena ketika pita suara yang dikeluarkan itu bergetar. Lalu yang kedua itu adalah konsonan ke, dorsovelar hambat tak bersuara. Dihasilkan dengan menghambat aliran oleh pangkal lidah dorsovelar, lalu melepaskannya secara tiba-tiba, hambat letup, dan dilakukan tanpa getaran pita suara. Konsonan eng, dorsovelar nasal, dihasilkan oleh pangkal lidah dorsum ini yang menempel pada langit-langit lunak bawah, sehingga aliran udara tertahan dan keluar melalui hidung nasal. Jadi eng, hidung kita menjadi Lalu yang kedua ada X, bunyi dorsovelar geseran bersuara. Hal ini terjadi karena dihasilkan di langit-langit lunak, velar, dan menggunakan bagian belakang lidah dorsum. Mengapa disebut sebagai bersuara? Karena pita suara yang dihasilkan bergetar. Lalu yang terakhir yaitu bunyi hambat glotal. Seperti yang kita tahu, glotal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup rapat celah pita suara dalam kurung glotis sehingga udara terhalang dan menciptakan suara henti. Bunyi ini sering disebut sebagai hentian glotal. Dalam bahasa Indonesia, bunyi glotal seringkali diwakili oleh huruf K. Contoh pada tengah kata, yaitu pada kata rakyat. Lalu pada akhir kata, yaitu pada kata bapak. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Faili Nuraini dengan ujung MPN akhir 58. Di sini saya akan menambahkan 3 catatan tambahan mengenai materi bunyi konsonan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai bunyi konsonan dan juga tempat artikulasi ataupun cara artikulasi. Nah, sebenarnya bunyi-bunyi konsonan tersebut yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya
masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan bunyi konsonan dari berbagai bahasa di dunia. Begitu juga dengan tempat artikulasi ataupun cara artikulasi. Kemudian yang kedua, jika dalam satu silabel terdapat dua huruf vokal yang beruntun disebut diftong, maka jika dalam satu silabel terdapat dua huruf konsonan yang beruntun disebut dengan gugus konsonan atau klaster. Contohnya, PR pada kata prajurit, prihatin, maupun preposisi. Huruf P dan R itu merupakan huruf konsonan yang berurutan atau beruntun. Maka kata prajurit, prihatin, dan preposisi itu dapat disebut dengan gugus konsonan ataupun klaster. Kemudian karena ada pengaruh dari bahasa asing yaitu Inggris dan Belanda, dalam bahasa Indonesia terdapat gugus konsonan yang terdiri dari 3 buah konsonan. Contohnya STR pada kata strategi, kemudian SKR pada kata skripsi, dan yang terakhir SPR pada kata sprinter. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa membedakan gugus konsonan dengan deret konsonan. Jika gugus konsonan itu berada di dalam satu silabel, deret konsonan biasanya berada di antara 2 silabel. Contohnya MB pada kata lambat. MB berada di tengah-tengah di antara la dan at. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.